Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Andri. Hari ini kita akan belajar materi mengenai gerak lurus. Nah, materi gerak lurus ini nanti berkaitan dengan pelajaran yang sudah kita pelajari di SMP. Sekarang untuk di SMA ini, materi gerak lurus ada beberapa penambahan-penambahan. Oke, yang pertama untuk materi gerak lurus yang akan kita pelajari adalah mengenai jarak dan perpindahan. Kita harus bisa membedakan antara jarak dengan perpindahan. Nah, kita definisikan dulu nih pengertian dari jarak dan perpindahan itu. Jarak secara fisika diartikan panjang keseluruhan lintasan yang ditempuh. Itu pengertian dari jarak. Sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi. Nah, dari definisi jarak, ya, panjang keseluruhan lintasan yang ditempuh berarti kalau kita mau mengukur jarak itu kita harus mengukur seluruhnya, ya, seluruh posisinya kita ukur, jumlah totalnya berapa, itu namanya jarak. Sedangkan kalau mau mengukur perpindahan, karena definisinya adalah perubahan posisi, yang diukur itu dari awal dia bergerak sampai dia berhenti. Nah, itu namanya posisi dia ditarik garis lurus, itu namanya adalah perpindahan. Nah, untuk membedakan antara jarak dan perpindahan, saya kasih contohnya seperti ini. Seekor semut bergerak ke barat sejauh 8 meter, kemudian ke selatan sejauh 6 meter. Hitunglah jarak dan perpindahan semut. Nah, oke, kita lihat gambarnya ya. Ini dia ada semut ini bergerak ke arah barat sejauh 8 meter, kemudian ke arah selatan sejauh 6 meter. Nah, yang namanya jarak itu kan tadi panjang keseluruhan lintasan yang ditempuh. Nah, lintasan yang ditempuh oleh si semut itu yang warna merah ini, dia bergerak ke arah 8 meter, kemudian ke arah selatan 6 meter. Jadi kalau kita jumlahkan seluruhnya 8 meter tambah 6 meter itu sama dengan 14 meter. Dan inilah yang dinamakan dengan jarak. Sedangkan perpindahan itu diukur dari posisi awal dia bergerak sampai posisi akhir dia berhenti. Awalnya dia di sini nih, ya. Lihat gambar kursornya. Dari sini. Berhentinya di posisi sini. Kalau kamu tarik garis lurus dari sini ke sini, ini namanya perpindahan. Nah, berarti kan perpindahannya kalau dilihat dari gambar, ini merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita akan dapatkan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Berarti nanti perpindahannya adalah 10 meter. Nah, ini cara kita menentukan perpindahan dari perpindahan semut ini. Nah, oke, jadi perlu diingat ya poinnya, kalau jarak itu panjang keseluruhan lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan itu adalah perubahan posisi yang diukur dari posisi awal sampai posisi akhir, kemudian ditarik garis lurus. Itu namanya perpindahan. Berikutnya, kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata ini adalah kecepatan yang diukur setiap detik ya. Jadi kita nilai rata-ratanya dari kecepatan itu. Secara fisika untuk mengukur kecepatan rata-rata, kita bisa menggunakan persamaan V rata-rata sama dengan delta S per delta T. Delta S itu karena delta ini berarti menjadi jarak yang kedua dikurangin jarak yang pertama atau S2 dikurang S1, sedangkan delta T itu berarti T2 dikurang T1. Dimana nanti V sini adalah kecepatan rata-ratanya, delta S ini perpindahan bendanya, delta T ini interval waktu. Nah, kalau dijabarkan lagi, S1 itu posisi awalnya, S2 posisi akhirnya. T1 itu waktu awal ya, T2 waktu akhirnya. Nah, contohnya, sebuah mobil bergerak dengan persamaan posisi X sama dengan 2T kuadrat ditambah 3T ditambah 5 dengan X dalam meter, T dalam sekon. Tentukan kecepatan rata-rata mobil dari 1 sekon sampai 3 sekon. Nah, untuk menghitungnya, pertama, kita masukkan dulu posisi mobil pada saat T-nya itu 1 sekon, karena diminta awalnya kan 1 sekon. Kalau kita substitusi, nilai 1 sekon, jarak yang sudah ditempuh oleh mobil tersebut selama 1 sekon adalah X sama dengan 2 dikali 1 pangkat 2 ditambah 3 dikali dengan 1 ditambah 5.
maka akan didapatkan 2 tambah 3 tambah 5 sama dengan 10 meter. Itu jarak pertama. Kemudian kita hitung lagi jarak pada saat waktunya adalah 3 sekon dari soal ini. Pada saat T-nya 3 sekon, kalau kita substitusi ke dalam rumus X sama dengan 2T kuadrat plus 3T plus 5 dengan mengganti T-nya menjadi 3, akan didapatkan 2 kali 3 pangkat 2 ditambah 3 dikali 3 ditambah dengan 5. Ini akan menjadi 3 kuadrat itu kan 9 kali 2, 18. Tambah 3 dikali 3, 9, tambah 5, totalnya 32 meter. Nah, setelah kita mendapatkan posisinya pada saat T-nya 1 sekon, yaitu 10 meter, pada saat T-nya 3 sekon, yaitu 32 meter, barulah kita bisa menghitung berapa kecepatan rata-ratanya. Nah, untuk menghitung kecepatan rata-ratanya, kita tinggal masukkan rumus V sama dengan perpindahan yang tadi, yaitu X2 dikurang X1 dibagi dengan selang waktunya, T2 dikurang T1. X2-nya adalah 32, X1-nya adalah 10. Kalau kita kurangin hasilnya 22. Kemudian T2 dikurang T1, T2-nya 3, T1-nya 1. Ini sama dengan 2. Kalau kamu bagi, 22 dibagi 2 adalah 11 meter per sekon. Nah, nilai 11 meter per sekon ini dinamakan dengan kecepatan rata-rata dari mobil tersebut. Berikutnya kita masuk ke kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat ini secara rumus digunakan persamaan V sama dengan limit delta T mendekati 0, delta S per delta T. Dengan V-nya ini disebut dengan kelajuan atau kecepatan sesaat ketika waktu delta T-nya, selang waktunya mendekati 0. Nah, kalau kita menggunakan rumus limit, karena kamu belum belajar limit, ya, jadi kita nanti pakai aja menggunakan rumus turunan, ya, nanti akan saya ajarkan cara menggunakannya di contoh soalnya, ya, untuk menghitung kecepatan sesaat. Contohnya, sebuah truk melaju dengan persamaan posisi X sama dengan 3T kuadrat ditambah 5T dikurang 3. Kecepatan sesaat pada saat T sama dengan 2 sekon adalah titik. Nah, untuk menghitung laju sesaat pada saat T-nya 2 sekon, kita bisa pakai rumus V sesaat sama dengan limit dari delta X per delta T mendekati 0 dengan X mendekati 0, nilainya itu sama dengan dx per dt atau turunan fungsi X terhadap waktu. Nah, ini dari mana dapat 6T tambah 5? Itu dari soalnya. Kita lihat di sini, ini ada angka 2. 2 dikali 3, ini hasilnya 6. Pangkatnya itu selalu dikurangin 1, karena turunan ya. Kalau pangkatnya ini kan 2. 2 dikurang 1 berarti nilainya 1. T-nya pangkat 1. Sehingga kita tidak perlu menuliskan pangkatnya, karena di sini pangkatnya 1. Tinggal 6T dapatnya. Plus 5T. Nah, 5T ini kalau diturunkan, ini kan pangkatnya 1 nih, T-nya. 1 dikali dengan 5, maka hasilnya adalah 5. Kemudian pangkatnya dikurang 1. Kalau pangkat 1 dikurang 1, jadinya nanti T pangkat 0. Nah, pangkat 0 itu berarti nilainya 1. Sesuatu yang pangkatnya 0 itu pasti nilainya 1. Kayak yang ada di sini. Ini kan kalau dilihat tadi T pangkat 0 ya, setelah dikurangin 1. T pangkat 0 nilainya adalah 1, sehingga ini jadi 5 aja. Nah, turunan dari angka 3 karena berupa konstanta, maka nilainya jadi 0, sehingga tidak perlu kita tulis. Sehingga kita dapatkan persamaannya adalah 6T ditambah dengan 5. Dengan mensubstitusi nilai T sama dengan 2, akan didapatkan 6 kali 2 ditambah dengan 5. 6 kali 2 adalah 12, ditambah 5 sama dengan 17 meter per sekon. Inilah kecepatan sesaat dari truk tersebut. Berikutnya, mengenai gerak lurus beraturan atau kita singkat sebagai GLB. Gerak lurus beraturan atau GLB ini punya ciri-cirinya. Apa sih ciri-ciri dari gerak lurus beraturan itu? Ada beberapa ciri ya dari gerak lurus beraturan. Yang pertama, lintasannya berupa garis lurus. Karena dia kan geraknya lurus, maka lintasannya juga berupa garis lurus. Kemudian, ciri yang kedua, kecepatannya bendanya tetap. Jadi, setiap detik pada gerak lurus beraturan itu kecepatan konstan, tidak mengalami perubahan. Misalkan, sebuah mobil melaju dengan kecepatan tetap 10 meter per sekon. Maka bisa kita simpulkan, pada detik yang kelima, kecepatannya 10 meter per sekon. Pada detik yang ketujuh, kecepatan juga sama 10 meter per sekon, maupun pada detik yang ke-8 kecepatannya sama 10 meter per sekon. Artinya dia tidak mengalami perubahan kecepatan setiap saat. Nah, karena kecepatan tetap inilah, maka dinamakan dengan gerak lurus beraturan atau GLB. Kemudian
pada GLB percepatan bendanya bernilai 0, artinya dia tidak mengalami percepatan. Nah, untuk menghitung gerak lurus beraturan, rumusnya cuma ada satu. Kita bisa pakai rumus S sama dengan, dari sini ya, V kali T, di mana S-nya ini adalah jarak dalam satuan meter, V-nya adalah kecepatan dalam satuan meter per sekon, T-nya adalah waktu dalam satuan sekon. Contohnya, dua buah truk terpisah pada jarak 5.000 meter. Jika truk A berjalan ke kanan dengan kecepatan 20 meter per sekon, konstan itu artinya tetap, sedangkan truk B bergerak ke kiri dengan kecepatan tetap 30 meter per sekon, maka kedua truk akan bertemu setelah titik-titik sekon. Nah, kamu bisa lihat ya, bisa dilihat gambarnya yang ada di sini. Ini ada dua truk A dan truk B. Dilihat dari gambarnya, truk A dan truk B terpisah pada jarak 5.000 meter satu sama lain. Truk A ini bergerak ke arah kanan dengan kecepatan VA sama dengan 20 meter per sekon. Sedangkan truk B bergerak ke arah kiri dengan kecepatan VB 30 meter per sekon. Misalkan, titik pertemuan antara truk A dan truk B, ini yang saya kasih garis putus-putus. Nah, di sini titik pertemuan antara truk A dan truk B. Misalkan dari titik pertemuannya ke truk A, jarak yang sudah ditempuh adalah SA. Sedangkan dari garis putus-putus ini, titik pertemuannya sampai truk B, ini jaraknya adalah SB, jarak yang ditempuh oleh truk B. Maka, karena jarak totalnya 5.000, bisa kita simpulkan bahwa SA ditambah SB totalnya adalah 5.000 meter. Jadi secara matematika bisa kita tulis SA plus SB sama dengan 5.000 meter. Nah, karena dia bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap, maka SA-nya itu dihitung pakai rumus VA dikali T. Ditambah SB-nya VB dikali T menggunakan rumus GLB sama dengan 5.000. VA tadi 20 dikali dengan T. Ditambah VB-nya adalah 30 dikali T. Kalau kita jumlahkan 20T ditambah 30T, ini jadinya 50T. Ini jadi sama dengan 5.000. Maka T-nya sama dengan 5.000 dibagi 50. Maka didapatkan 100 sekon. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kedua truk akan bertemu setelah 100 sekon. Seperti itu. Nah, berikutnya mengenai gerak lurus berubah beraturan. Pada gerak lurus berubah beraturan ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya ini yang pertama, kecepatannya selalu berubah-ubah. Jadi pada GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, itu kecepatan pada detik pertama akan berbeda dengan kecepatan pada detik yang kedua dan seterusnya. Jadi setiap detik mengalami perubahan. Maka inilah yang dinamakan dengan GLBB. Kemudian percepatannya bernilai tetap. Ya, ini ciri yang kedua ya, percepatannya bernilai tetap. Nah, adapun untuk menghitung rumus pada gerak lurus berubah beraturan, itu ada 3 rumus yang bisa kita gunakan. Pertama adalah, bisa dilihat di sini, VT sama dengan VO ditambah A kali T. Yang kedua, S sama dengan VOT ditambah setengah AT kuadrat. Yang ketiga, VT kuadrat sama dengan VO kuadrat plus 2AS. Nah, VT ini artinya adalah kecepatan akhir dalam satuan meter per sekon. VO-nya adalah kecepatan awal, A-nya percepatan, T-nya waktu. Nah, S-nya di sini artinya adalah jarak. Perlu diingat, nilai A atau percepatan itu bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Nilai A atau percepatan bernilai positif jika bendanya mengalami percepatan. Dan nilai A bernilai negatif jika bendanya mengalami perlambatan. Jadi perlu diingat ya, nilai percepatan itu bisa positif, bisa negatif, tergantung dari bendanya. Jadi kalau dia makin cepat, berarti dipercepat, nilai A-nya positif. Kalau diperlambat, berarti mengalami perlambatan, maka nilai A-nya jadi negatif atau min. Contohnya, sebuah benda bergerak dari keadaan diam dengan percepatan tetap 4 meter per sekon kuadrat. Kecepatan dan jarak yang ditempuh benda setelah 5 sekon berturut-turut adalah titik-titik. Kita tulis dulu apa keterangan awalnya dari soal. Yang pertama, dia bergerak dari keadaan diam. Nah, kalau dari keadaan diam berarti kecepatan awalnya adalah 0 atau kita tulis VO sama dengan 0.
Ini percepatan tetap 4 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau percepatan yang tetap yaitu nilainya 4, maka ini dinamakan GLBB dan simbol dari percepatan tadi adalah A ya, percepatan. Nilai A-nya adalah 4 meter per sekon kuadrat. Nah, yang jadi pertanyaan, berapa kecepatannya dan jarak yang ditempuh selama 5 sekon atau T-nya 5 sekon. Pertama, saya mau menghitung dulu kecepatan akhir setelah 5 sekon. Kita pakai rumus GLBB yang pertama, yaitu VT sama dengan VO ditambah A kali T. VO-nya tadi nilainya adalah 0, karena dari keadaan diam, ditambah A-nya adalah 4, T-nya adalah 5. Jadi kalau kita kalikan, 0 tambah 4 kali 5 sama dengan 20 meter per sekon. Nah, kemudian kita menghitung jaraknya. Untuk menghitung jarak yang ditanya adalah S, maka kita bisa pakai persamaan S sama dengan VOT ditambah setengah AT kuadrat ya. V0-nya kan karena 0, ini jadinya 0 ditambah setengah dikali A-nya adalah 4, T-nya adalah 5 sekon. Ini jadinya 5 pangkat 2 ya. 5 pangkat 2 itu berarti 25. 25 dikali 4, 100 kali setengah adalah 50 meter. Jadi jarak yang ditempuh sejauh 50 meter. Berikutnya untuk grafik gerak lurus. Nah, untuk grafik gerak lurus atau GLB ini saya gambarkan ada dua jenis ya, ada yang GLB, ada yang GLBB. Nah, bentuk grafiknya bisa kamu lihat di sini untuk GLB atau gerak lurus beraturan. Grafiknya itu V terhadap T ya, grafik V terhadap T. Ini bisa dilihat. V terhadap T ini kalau gerak lurus beraturan kan kecepatannya tadi dibilang tetap. Nah, kalau dia tetap berarti dia berupa grafik garis lurus karena di sini kecepatannya tetap. Untuk S terhadap T, jarak terhadap waktu, grafik GLB-nya linear seperti ini, nanjak ya. Jadi semakin lama waktunya, jaraknya juga makin besar. Bagaimana dengan grafik GLBB, gerak lurus berubah beraturan? Nah, untuk S terhadap T dia melengkung seperti ini. Kenapa bisa melengkung? Karena pada grafik GLBB itu ada fungsi kuadratnya. Kalau fungsi kuadrat itu kan nilainya melengkung berupa grafik parabola, maka didapatkan grafik yang melengkung seperti ini. Sedangkan VT, grafik kecepatan terhadap waktu, ini ada kecepatan awal, maka dia tidak dimulai dari 0 dan kecepatannya makin meningkat karena dia GLB tidak tetap ya, jadi selalu naik. Untuk GLBB yang diperlambat melengkung seperti ini. Sedangkan untuk yang VT yang diperlambat melengkung grafiknya turun seperti ini. Nah, itu sekilas mengenai bentuk grafik dasar pada GLB dan GLBB. Nah, sekarang kalau di soal nih, kamu pada grafik VT ya. Rumus soal pada grafik VT. V ini di sini, V di sini artinya kecepatan, T di sini sekon artinya waktu. Kalau di soal kamu ketemu grafik VT di soal, terus kamu diminta menghitung jaraknya. Maka cara cepatnya kamu menghitung jarak itu sama dengan luas di bawah grafik VT, itu rumus dasarnya. Jadi kalau ketemu grafik VT dan ditanya jarak, maka cara menghitung jaraknya dicari aja luas grafiknya. Saya kasih contoh soalnya. Seperti ini. Ini ada grafik V terhadap T. Ya, ada grafik V terhadap T. Bentuknya seperti ini. Pertanyaannya, jarak yang ditempuh partikel selama 8 sekon adalah titik-titik. Nah, ingat dari 0 sampai 8 sekon. Nah, di sini karena tadi sudah dijelaskan bahwa kalau ketemu grafik VT untuk menghitung jarak cukup dicari luas di bawah grafik. Nah, kamu lihat nih, ini bentuk grafiknya seperti apa? Kalau kamu lihat, ini bentuk grafiknya seperti trapesium. Maka nanti menghitung jaraknya itu sama dengan luas grafik, yaitu luas trapesium. Nah, untuk menghitung rumus luas trapesium, kita menggunakan rumus jarak sama dengan setengah dikali T dikali A tambah B. Sama dengan setengah dikali T di sini adalah tinggi trapesium. Bisa dilihat tinggi trapesiumnya dari 0 sampai 6. Maka tingginya adalah 6. Dikali dengan A plus B. A ini adalah garis yang sejajar. B juga garis yang sejajar. Yaitu dari 0 sampai 8. Itu panjangnya adalah 8. Untuk yang B dari sini ke sini. Yaitu dari 4 sampai 6. Nah, 4 sampai 6 itu panjangnya adalah 2. Dari 6 dikurang 4 ya. 2. Berarti nanti 8 tambah 2 ini kan 10. Nah, setengah dikali 6 nilainya 3. 3 dikali 10 sama dengan 30 meter. Nah, berarti jarak yang ditempuh oleh partikel tersebut selama 8 sekon adalah 30 meter.
Oke, sampai sini dulu materi mengenai gerak lurusnya, dilanjutkan minggu depan ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.